Shalom, selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sehat dan sejahtera selalu dalam persekutuan tubuh Kristus. Dalam hal ini kita berjemaat di GPIB Jemaat Shalom, Jakarta Barat. Kembali kita boleh bertemu dan bersyukur bahwa kita masih diberikan kesempatan bertemu malam hari ini, menikmati berkat firman Tuhan melalui renungan malam Sabda Bina Umat kali ini, edisi Senin 18 Maret 2024. Apapun kondisi kita, saya yakin Roh-Nya yang kudus senantiasa menuntun kita untuk selalu rindu bersekutu di seputar firman-Nya. Renungan malam hari ini masih merupakan rangkaian bacaan sejak kemarin di ibadah hari Minggu, yaitu kelanjutan bagian surat Yakobus pasalnya yang keempat. Pasal 4 ini juga tadi pagi kita membacanya pada ayatnya yang ke-11 sampai 12. Dalam renungan malam kali ini kita akan membaca pada ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Terbitan Sabda Bina Umat memberi tema renungan kita malam hari ini, mari libatkan Tuhan dalam perencanaan. Ibu Bapak Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari berdoa sebelum pembacaan Alkitab. Ya Tuhan, bimbinglah kami memahami pesan dan kehendak Tuhan dalam firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Yakobus pasal keempat pada ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayat ke-16 menyatakan demikian. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang, serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap, yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu. Dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Ibu Bapak, Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan modern abad ke-21 ini, kita tahu pula bahwa informasi dapat diperoleh dengan begitu mudahnya oleh semua orang di penjuru dunia, hanya dengan genggaman sebuah gawai atau gadget yang kita miliki. Bahkan seringkali terasa bahwa kita dapat sangat yakin prediksi atau perakiraan cuaca mendekati akurasi yang tinggi. Google Maps yang bisa memprediksi waktu tempuh dalam jalur yang kita pilih. Dalam pola-pola yang sedemikian, seringkali kita semakin merasa dapat memuaskan kehendak atau keinginan dan rencana-rencana kita sendiri. Tanpa terasa kita cenderung tergoda mengabaikan apa yang Allah sukai, sehingga tidak lagi melakukan kehendak Tuhan dan cenderung menjadi orang yang melakukan keinginannya sendiri. Ibu Bapak Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada bacaan kita malam hari ini, Yakobus memberikan hardikan kepada pedagang yang memegahkan diri dalam kecongkakannya di ayat yang ke-16. Dia sedang memberikan peringatan kepada orang yang bersikap memegahkan diri, dalam hal ini pedagang yang melakukan perencanaan tersebut. Pada dasarnya dalam ilmu manajemen pun dikatakan bahwa sangat baik dan penting sekali melakukan perencanaan yang matang. Namun mari kita coba memahami apa sebenarnya yang sedang ditegur oleh Yakobus. Perencanaan yang dibuat oleh pedagang itu ternyata mengandalkan diri sendiri. Tampak jelas keyakinannya yang tergambarkan pada ayat ke-13 tentang waktu keberangkatan, yaitu hari ini atau besok. Tujuannya yaitu ke kota Anu, lama tinggalnya yaitu setahun, apa yang dikerjakan yaitu berdagang, dan apa yang akan diperolehnya, keuntungan, kesuksesannya. Semua direncanakan tanpa menyadari keterbatasannya sebagai manusia. Pedagang itu merasa dapat mengendalikan segala sesuatunya dan mencapai hasil persis yang dia harapkan.
Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada tahun mendatang. Bahkan apa yang akan terjadi dalam beberapa menit atau beberapa detik ke depan. Benarlah, hidup seperti uap yang cepat lenyap, pada ayatnya yang ke-14. Ada banyak hal yang terjadi di luar perencanaan manusia. Kesalahan fatal, yaitu bila manusia hidup melepaskan diri dari Sang Pencipta. Bila hidup tanpa bergantung kepada Allah, tanpa berelasi dengan Allah, dan tidak mengetahui kehendak-Nya. Terlebih lagi apabila kita justru menginginkan Allah mengikuti kehendak kita sendiri. Yakobus tidak menunjukkan bahwa semua kekayaan diperoleh dengan menindas orang-orang miskin. Akan tetapi ia menantang kesombongan pedagang yang membayangkan bahwa tidak ada yang bisa menghentikan mereka membangun kerajaan finansialnya. Ia memperingatkan orang percaya tentang kefanaan dari kekayaan. Perkataan Yakobus yang disampaikan kepada orang-orang kaya dan berkuasa mungkin tidak dalam bahasa teologis yang terlalu spektakuler. Akan tetapi ia tidak naif juga. Perkataan Yakobus menyingkapkan keinginan berkuasa yang ada dalam relasi, tindakan, dan perkataan manusia. Ia menyingkapkan selubung dari tindakan yang motifnya keliru. Melawan perilaku yang keliru tersebut, Yakobus menyatakan panggilan yang murni, disertai tindakan konkret dan praktis. Ibu bapa saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, surat Yakobus ini masih relevan bagi orang-orang percaya pada abad ke-21, karena isinya membicarakan kebutuhan umum manusia, yaitu mengenai pencobaan dan aspirasi. Sebagai orang percaya, kita menghargai kehidupan yang singkat dengan menggunakan waktu sebaik-baiknya. Kita berencana karena kita tidak benar-benar tahu apa yang akan terjadi pada hari esok. Oleh karena itu, kita bergantung pada Allah dalam merencanakan hidup ke depan. Kita perlu melibatkan Tuhan yang tidak terbatas di dalam seluruh aspek hidup kita. Tujuannya bukan mengejar target-target pribadi, melainkan untuk menikmati hidup bersama Pencipta kita. Kita juga perlu mengkomunikasikan dalam doa kepadanya hal-hal yang kita rencanakan, dengan terbuka menerima semua kemungkinan jawaban darinya atas segala pergumulan hidup kita. Dalam hal ini, pada ayatnya yang ke-15 yang menjadi ayat penekanan pada perenungan kita malam hari ini, yaitu dikatakan, "Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu." Dengan demikian, setiap rencana kita akan bawa kepada Tuhan, dan dengan iman kita berkata, jika Tuhan menghendakinya. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat beristirahat dalam perlindungan kasih setia Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan kita Yesus Kristus berkuasa atas segala hidup dan kehidupan kita dalam seluruh perencanaan kita. Kiranya Tuhan akan membimbing dan menugaskan kita agar kehendak Tuhan sajalah yang terjadi dalam hidup kita dan bukan kehendak diri kita sendiri. Yesus Kristus berkuasa dan bertahta atas seluruh rencana kehidupan kita. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat dan Penguasa hidup dan segala rencana kami bersyukur bahwa Engkaulah yang memiliki segala kuasa di sorga dan di bumi. Tuntun kami oleh Roh-Mu yang kudus untuk bergantung kepadamu dalam setiap perencanaan hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau menyegarkan kami kembali dengan firman-Mu malam hari ini. Biarlah kiranya Tuhan pula senantiasa bertahta dan berkuasa dalam hidup. Kami berdoa bagi setiap kami yang dalam pergumulan berat dan penuh ketidakpastian. Tuhan datang melawat dan menyatakan kuasa-Mu atas pergumulan hidup dan memampukan menghadapinya. Berikanlah damai sejahtera dalam tuntunan-Mu. Tuhan menolong kami pula
dapat saling menopang sebagai saudara seiman. Tuntun kami ya Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, pemilik hidup dan pelayanan dan segala rencana yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.